Gune, my wife. Jadi ketika Yesus panggil Maria, masa dia panggil Maria ibunya, istriku? Tidak masuk akal kan? Baik. Berarti siapa ini Marianya? Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Budi Prasetyo. Terima kasih teman-teman terus setia ikutin channel ini. Dan kali ini kita akan bahas soal Kainama lagi. Ya, ini ada dua hoax yang disebar sama Kainama. Dan dua hoax ini mungkin ya, lebih tepatnya sebenarnya dia menista agama, memplesetin data supaya seakan-akan Yesus itu menikah. Dan pernikahan Yesus ini dia memiliki istri yang dia panggil istriku katanya. Ya itulah namanya orang ngarang ya, pinter. Kalau ngarang-ngarang itu pasti pinter. Ya kita akan nonton videonya aja. Video ini akan ya lumayan panjang. Tapi teman-teman harus nonton video tersebut sampai selesai supaya tidak salah persepsi, supaya tahu konteksnya apa yang dibicarakan sama Kainama ini. Oke, langsung saja kita nonton videonya. Tapi ketika ditanya, apakah pernah ketika saat masih Kristen mengetahui cerita tentang Yesus menikah atau tidak? Yesus menikah. Buktinya Yohanes 20:15. kan gini kan, sakti langsung keluar. Kita ini tanpa janjian loh tadi. Temanya beliau nanya, temanya apa? Enggak usah tema-temaan. Pokoknya kita uji kesaktian. Yohanes 20:15. Yohanes 20:15 versi paralel. 15 Alkitab Sabda Versi paralel. Nanti pilihnya yang Alkitab Sabda, klik. Jadi para penonton yang kami muliakan, ketik Yohanes pasal 20 ayat 15 spasi Alkitab Sabda versi paralel di Google ya. Langsung kita enter. Oke. Isinya? Kita lihat yang versi paralel. Iya. Isinya. Iya. Saya bacakan, Ustaz. Iya. Kata Yesus kepadanya, Iya. "Ibu, Iya. mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakan ini dia besar. Katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia besar, supaya aku dapat mengambilnya." Syukran. Ada 3 kata yang bagus di situ. Jesus, ibu, dan Maria. Jesus sudah jelas Jesus. Ibu. Lalu ada Maria. Ya. Orang berpikir ini adalah ibunya Jesus. Karena dia panggil ibu, beliau panggil ibu. Ibu, mengapakah engkau menangis? Berarti ibunya Jesus dong. Berarti ini Maria di situ yang tertulis adalah Maria Virgin Mary atau Maria ibunda Yesus. Atau Theotokos, ibunda Allah, gitu kan? Apakah benar begitu? Geser ke bawah, nanti ada diketemukan ayat tapi di bawahnya ada angka-angka tuh. Ada angka-angka. Ibu. Ustaz ketemu sudah? Ketemu sudah? Di bawah ibu ada angka. 1135. Itu ditekan terus nanti dia keluar. Boleh Ustaz? Biar bukan saya saja yang tampil di kamera. Apa Ustaz? Sudah terus gitu kan? Saya sematkan saja Ustaz, saya bantu. Nomornya 1135 Ustaz. Iya. Apa bacaannya itu? Gune. Geser ke bawah ada definisi. Apa artinya? Perempuan, istrinya. Oke. Istri. Seorang perempuan. Perempuan, istrimu. Perempuan, ibu. Istri-istri beristrikan. Ibu, istri, seorang kepada perempuan-perempuan. Bagaimana mungkin dia panggil perempuan itu Gune? Yesus manggilnya Gune. Kalau ibu itu bahasa Yunaninya meter, nggak pernah Gune. Perempuan bahasa Yunaninya telis. Perempuan bahasa Yunaninya telis.
T-H-E-L-Y-S, Teles. Ibu, Meter. Gune, my wife. Jadi ketika Yesus panggil Maria, masa dia panggil Maria ibunya, istriku? Tidak masuk akal kan? Baik. Berarti siapa ini Marianya? Maria Magdalena. Yang pertama kali tiba di situ di 20 ayat 1 itu dituliskan bahwa yang datang pagi-pagi itu adalah namanya Maria Magdalena. Maria perempuan dari desa Magdala. Pengusaha kapal ikan, kaya, punya menara mercusuar di tepi Laut Mediterania. Namanya Maria dari desa Magdala. Dia anak bungsu dari 3 bersaudara. Kakak pertama namanya Marta. Kakak kedua namanya Lazarus yang dibangkitkan oleh Yesus. Ketiga namanya Maria Magdala. Inilah perempuan yang dipanggil oleh Yesus sebagai istriku. Bukan kata Al-Quran. Gune. G-U-N-E. Udah, itu nomor 1. Itu kenapa Yesus menikah. Baik. Ya itulah kira-kira video yang dia sampaikan. Intinya ada 2 hoax. Yang pertama, dia mengatakan bahwa Maria Magdalena adalah istrinya Yesus. Kenapa bisa disebut sebagai istri Yesus? Karena ketika Yesus bangkit dan Maria Magdalena datang, dia sebut sebagai istriku, bukan ibu atau wanita dia menyapa, tapi justru mengatakan istriku katanya. Dan kalau kalian lihat ya bahwa sebenarnya ini adalah kesalahan dari Kainama. Ketika juga yang kedua dia mengatakan bahwa Maria Magdalena itu adalah Maria saudara Lazarus dan Marta. Makanya kita akan bahas 2 hoax ini, teman-teman. Nonton aja video ini sampai selesai supaya memiliki pemahaman yang baik, pemahaman yang benar tentang Alkitab. Mari kita langsung bahas saja. Ya, kalau kita lihat dari data ini dalam Markus 15 ayat 47 dikatakan bahwa Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses melihat di mana Yesus dibaringkan. Nah, di sini menunjukkan tentang Maria ya, Maria Magdalena yang mengunjungi Yesus. Kalau kita lihat dalam Matius 27:56, di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Jadi ada lagi Maria Magdalena, tapi dia berbeda ya dengan yang lain. Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk depan kubur itu. Nah, ini sudah ada Maria Magdalena, ada Maria yang lain lagi. Jadi Maria ini nama pasaran ini, memang banyak sekali nama Maria. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, diantaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda, Yoses serta Salome. Oke, sampai di sini dulu. Jadi Maria Magdalena ini, kalau kita tahu Maria Magdalena ini berasal dari Magdala. Kalau kita tahu sendiri ya, ini berasal dari Magdala. Tapi apakah benar bahwa Maria saudaranya Lazarus itu adalah Maria Magdalena ini? Apakah menurut kalian itu atau sebenarnya bukan? Kalau menurut Kainama, Maria saudara Lazarus itu adalah Maria Magdalena. Sehingga Yesus ini menikahi Maria Magdalena, jadi iparnya Lazarus sama Marta. Begitulah konsepnya Kainama kira-kira. Padahal itu salah dan sangat-sangat keliru. Kalau kita lihat lagi ya, nah ini dia. Kalau kita lihat di sini, ini ada seorang yang sedang sakit. Namanya Lazarus, ia tinggal di Betania. Nah, Betania kampung Maria dan adiknya Marta. Jadi kalau kita lihat di sini berarti Maria yang di sini itu berasal dari Betania. Tidak pernah disebutkan sama sekali bahwa yang tinggal di situ adalah Maria Magdalena, bukan. Karena memang bukan Maria Magdalena, tapi Maria dari Betania. Jadi kalau begitu maka kesimpulannya apakah
Maria Magdalena yang disebut kainama itu adalah saudaranya Lazarus. Ya bukan. Ya salah data. Makanya saya bilang itu adalah hoax yang disampaikan. Untuk menguatkan hoaxnya dari kainama. Kainama juga tadi kan bilang bahwa Maria ini disebut sebagai istriku. Ngarang pintar ya ngarangnya. Kita lihat lagi ya dalam Alkitab ya. Dalam Yohanes 20 ayat 15. Nah ini ayat yang dikutip sama kainama tadi. Kainomos itu dia kutip ini. Nah apakah benar dan apakah sesuai? Nah coba kita lihat. Di sini Yohanes 20 ayat 15 dikatakan kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Nah menurut dia adalah ibu. Ini adalah istriku. Kenapa bisa begitu? Karena kalau dilihat di bahasa Yunaninya, tadi kan dia bahas bahasa Yunani. Kita buka, dalam bahasa Yunaninya ibu itu 1135. Ya, kita buka, kita cari artinya. Nah di sini gune, sama seperti apa yang dibilang kainama tadi, gune. Nah gune ini kalau kita lihat sini artinya banyak. Coba ya artinya. Artinya bisa perempuan, istrinya, istri seorang perempuan, istrimu perempuan. Jadi artinya kata ini, gune ini sebenarnya bisa menunjuk pada perempuan, bisa menunjuk pada istri, dan bisa menunjuk kepada perempuan-perempuan yang banyak, tergantung konteksnya. Tapi apakah ini membuktikan bahwa Yesus mengatakan istriku? Ya tidak, karena ini adalah panggilan ibu itu adalah panggilan kehormatan untuk seorang perempuan. Jadi tidak ada kaitannya sama sekali dengan statement dari kainama. Nah sekarang yang jadi pertanyaan, kainama mengatakan bahwa gune itu artinya istriku. Ya oke lah, kita anggap aja gune itu artinya istriku lah. Istriku yang benar-benar gak ada kata perempuan atau ibu. Oke. Kita akan lihat ya di sini ya. Dalam Yohanes 4 ayat 21 kata Yesus kepadanya, ini sampaikan pada perempuan Samaria. Dikatakan, "Percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan di Yerusalem." Yesus mengatakan hai perempuan kepada siapa tadi? Kepada perempuan Samaria. Nah, kata yang dipakai apa nih? Hai perempuan di sini. Hai perempuan sama yang dipakai adalah kata 1135 atau gune. Jadi masa Yesus bilang lagi perempuan Samaria itu dia bilang itu istrinya lagi? Ya enggak, makanya argumentasi dari kainama itu argumentasi yang cacat, argumentasi yang salah. Jadi bukan berarti ketika pakai kata gune otomatis artinya istriku. Kalau Yesus punya istri Maria Magdalena, terus dia juga punya istri yang namanya orang Samaria tadi, perempuan Samaria, ya berarti Yesus menikah 2 kali dengan mengatakan, "Hei perempuan." Loh, enggak, karena memang artinya bukan istriku. Bisa menjadi istriku tergantung konteks kalimatnya. Tapi dalam hal itu ya bukan istriku. Nah kalau kita lihat lagi, kita merujuk lagi ke dalam ayat yang lain ya. Ini contohnya Yohanes 19 ayat 26. Ketika Yesus melihat ibunya nih ya, ibunya Yesus. Dan murid yang dikasihnya di sampingnya berkatalah ia kepadanya, ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Nah kalau kita lihat lagi di bagian bawah kata ibu di sini. Nah, dipakai juga tetap sama ya, dipakainya gune. Kalau kita lihat sini, nah gune sama gune, walaupun di sini kan dibilang ibu. Bahkan 2 kata yang dipakai, ini kan pakai kata ibu. Iya kepada ibunya, "Ibu inilah anakmu." Nah, di sini ada 2 kalimat yang pakai. Yang pertama ini, ibunya juga. Nah ini bahasa Yunaninya adalah meter. Ini yang disampaikan sama kainama tadi.
Kita lihat konteks kalimatnya aja. Ketika Yesus melihat ibunya meter dan murid yang dikasihnya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Ibu ini kayak seruan ya pada ibu dan itu sopan. Nah ini pakai gune. Masa Yesus bilang mamanya sebagai istrinya, kan lain ini. Ya memang itulah seringkali ya kalau menerjemahkan sesuatu tidak tahu artinya dengan baik. Nah ini yang terjadi dengan Kainama. Kainama melakukan hal ini. Oke, itu saja mungkin dari saya. Luis Prastio sini. Ya, video.